Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan Al-Quran, kenikmatan diutusnya Rasul, kenikmatan beredarnya matahari dan bulan, kenikmatan diluaskannya bumi ini, ditinggikannya langit untuk kita, diberikannya kita tumbuh-tumbuhan dan hewan ternak, dan terlebih khusus kita diingatkan bahwa segala sesuatu itu fana dan yang tertinggal hanya wajah Allah, sehingga kita mengajar apa yang ada di sisinya dan menjadikan jembatan segala sesuatu kenikmatan tersebut untuk mendekatkan kepada dirinya. Sebagaimana yang telah kita diingatkan tadi di surah Ar-Rahman, ini di antara surat yang paling indah. Sampai surat ini bisa juga dikatakan surat An-Ni'am, tentang surat yang memperinci kenikmatan-kenikmatan. Dan kenikmatan yang paling tertinggi, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, yaitu ketika kita diajarkan Al-Quran. Itu yang paling tertinggi, yang paling dahsyatnya, yang paling besarnya, bukan kenikmatan yang lain. Jadi ketika seseorang diajarkan padanya Al-Quran, ketahuilah dia telah menggenggam kenikmatan yang terbesar, melebihi kenikmatan yang diketahui sebagian orang hanyalah kenikmatan-kenikmatan duniawi. Tidak ada arti kenikmatan duniawi ketika Al-Quran tidak masuk di dalam dada. Ketika Al-Quran tidak menjadi pedoman biar seseorang memiliki dunia beserta isinya, akan tidak terasa cukup, akan masih lahir kesedihan pastinya. Akan tetapi ketika seseorang di dalam dadanya terpatri Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran, yang sedikit terasa banyak, dan tidak akan lahir kegelisahan padanya. Maka dari itu kita hendaknya mengingatkan untuk kita senantiasa bersyukur akan nikmat-nikmat ini. Itulah hikmah kenapa Allah ulangi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang engkau dustakan? Kami sudah berikan semuanya, kata Allah. Sampai ayat ini itu diulang lebih dari 30 kali. Bayangkan dahsyatnya, menunjukkan banyak yang kufur nikmat. Dan kata para ulama, kullu nikmatin ma tuqarribuka ila Allah fahiyal balaya. Dan segala kenikmatan yang tidak mendekatkan dirimu kepada pemberi nikmat, kepada Allah, maka ketahuilah itu adalah bumerang, itu adalah bencana. Maka hendaknya minimal kenikmatan itu kita syukuri, supaya kenikmatan tersebut kita tidak dituntut di hari kiamat karena kita tidak mensyukurinya. Maka dari itu Allah ingatkan, summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh dan sungguh, pasti dan pasti kami akan menanyakan kepada kalian tentang kenikmatan yang kami berikan. Kenikmatan beredarnya matahari sesuai dengan edarannya, kenikmatan Al-Quran, kenikmatan diutusnya Rasul sehingga kita tahu jalan, kenikmatan Allah sebagai Tuhan kita, kenikmatan kita dihidupkan, dijadikan manusia, diberikan fasilitas dunia, kenikmatan keluarga, kenikmatan akal, bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasa.
itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di pertemuan sebelumnya kita ingatkan bahwasanya di antara yang bisa mengangkat kenikmatan adalah dosa. Seluruh kenikmatan akan terangkat, terhilangkan disebabkan dosa. Dan sebagaimana yang telah kita ingatkan, sudah ada 30 bahaya dari dosa tersebut. Dan di pertemuan kali ini kita masuk ke 31. Kata penulis, wa min adraril ma'asi, di antara bahaya maksiat, wa min uqubatiha, dan dari bahaya-bahaya yang akan diantarkan padanya, annaha tukmi basiratil qalb wa tatmisu nurahu wa tasuddu turuqul ilm wa tuhjibu mawaddatil hidayah. Di antara bahaya dosa, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa dosa akan menjadikan mata hati itu buta. Jadi kemarin kita sudah ingatkan bahwa hati itu terbagi 3. Ada hati yang sehat, ada hati yang mati, dan ada hati yang sakit. Dan sebabnya menjadikan hati sakit dan sehat hanya 2, yaitu penyakit syubhat dan syahwat. Itu dua sumber penyakit, 2 sumber dosa. Garis besarnya dari jalur syubhat, syubhat dalam berpikir, syubhat dalam ilmu, syubhat dalam keyakinan, dan penyakit syahwat berupa persinahan, maunya kedudukan, ingin didengar, ingin mengambil harta orang lain, intinya yang berbentuk syahwat. Kemudian kata penulis bahwa dosa akan menjadikan hati yang kecil itu menjadi buta, wa tatmisu nuruh, atau menjadikan minimal redupnya cahaya hati, karena hati ada penglihatannya. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, bahwa siapa man hafiza basarahu hafizallahu basiratahu. Barang siapa yang menjaga mata pandangannya dari yang haram, maka Allah akan menjaga mata pandangan hatinya. Jadi pandangan di sini ada 2. Pandangan zahir dan pandangan hati. Dan tidak sedikit kita lihat orang-orang yang buta mata pandangan matanya, tapi ketika mata pandangan hatinya melihat, itu lebih bahagia. Ya. Dan mata pandangan hati ketika buta ini lebih parah, lebih mematikan, lebih membinasakan, lebih menghinakan daripada butanya mata pandangan badan. Dan kata penulis, wa tasuddu turuqul ilm, bahkan dosa bisa menghalangi seseorang dari ilmu. Ya, wa tahjibu mawaddatil hidayah, dan menjadikan seseorang terhijab, terhalangi dari hal-hal yang mendatangkan hidayah. Maka dari itu kita lihat ya, orang-orang pendosa sulit dinasihati, sulit diingatkan, sulit menerima nasihat. Kenapa? Disebabkan terlalu gelap hatinya, redup cahaya hatinya, sehingga dia tidak bisa memandang, melihat yang mana kebaikan, mana keburukan, mana nasihat, mana sesuatu yang selain daripada nasihat. Maka dari itu pernah Imam Malik, guru Imam Syafi'i, berketemu. Kata penulis, lamma ishtama bi wara'atil kal makhayil. Kata Imam Malik, ketika dia bertemu dengan Imam Syafi'i, inni arallah qad alqa ala qalbika nur. Kata gurunya Imam Malik, wahai anak, sesungguhnya saya melihat kepada engkau, pada hatimu itu ada cahaya. Fala tutfi'u bi dhulmatil ma'siyah. Maka gurunya ini Imam Malik mengatakan, wahai anakku, maka jangan engkau redupkan cahaya di dalam hatimu dengan kemaksiatan. Di sini nampak ya, akan wibawa Imam Syafi'i.
Jadi anak-anak, kalau kita mau lihat anak-anak yang sukses, anak-anak yang akan besar itu sudah nampak dari kecil, sudah nampak dari belit masa muda. Sebagaimana Imam Malik guru Imam Syafi'i, imamnya di Masjid Nabawi, imamnya ahli hadis, itu sudah melihat muridnya bahwa ini Imam Syafi'i nanti akan menjadi orang besar, ada wibawa pada dirinya. Maka gurunya ini sudah mengingatkan bahwa saya melihat cahaya wibawa pada jiwamu, maka janganlah engkau meredupkan cahaya wibawa tersebut dengan kegelapan kemaksiatan kepada Allah. Ini yang bisa kita ingatkan, inti pelajaran yang bisa kita petik di pertemuan kali ini, bahwasanya di antara akibat dosa yang ke-31, bahwa dosa bisa menjadikan mata hati itu buta, bisa atau minimal meredupkan cahaya di dalam hati, bisa menghalangi seseorang dari jalan-jalan mendapatkan ilmu, dan seseorang terhalangi dari hidayah Allah. Dan semoga kita terlindungi dari hal yang seluruhnya ini, karena inilah sebab-sebab kebahagiaan kita. Allahumma nas'aluka an nahfaduna minas su' wa nas'aluka kullu khairin wa kullu khairin ma tuqarribuna ilaik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.